Terus? Ya udah, bawa mobil biasa aja. Gas. Takut. Ya Allah takut. Lepas sendal. Oke. Sampingku sekarang adalah orang yang sering kali menghiasi perjalanan-perjalananku. Suka aku kasih lagu dia di video-videoku ya. Ini Itu dia, guys. Tami Aulia. Asik. Kita tuh udah kenal lama. 3 tahunan ada ya? Lebih? Lebih dong. Lebih 3 Kayaknya tahun? dari 2021 deh. 4 tahun lah. 4 tahun. Kita kenal sudah 4 tahun, 4 tapi tahun tapi kayak ketemunya bisa kehitung jari. karena Anda sibuk. Anda juga. Iya. Dia tuh berkali-kali ke Jogja tapi kita nggak pernah ketemu karena dia kayak cuma numpang nafas doang di Jogja, guys. Ya, Abis itulah. itu cabut lagi ke Itulah kota pekerjaan saya ya. lain. Jadi mumpung kita lagi dipinjemin mobil yang enak, senyap Nyaman banget. bagian dalamnya, kedap dari luar, jadi kayak di dunia lain. Jadi enak banget nih buat ngobrol dan bikin video. Dan baru pertama juga nih seorang Tami Aulia mencoba mobil listrik katanya. Masa sih? Iya. Kan mobil listrik udah lama, udah Tapi banyak. naik kan pernah, cuman kayak bawa. Oh, Naik kan pernah. naik pernah. Naik pernah. Tapi kalau VWID bus ini belum Pertama pernah. dong. Ini baru pertama. Iya, baru pernah. Wih, asik VWID Bus jadi yang pertama. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Kita tuh udah kenal lama, tapi baru pertama kalinya juga ngobrol di video. Dan buat yang belum tahu, selalu disebut nih sama Tami kalau ketemu sama orang baru, terus ada aku juga pasti nyebutnya, dia ini umurnya beda 3 bulan. Kenapa sih ya? Ya, lu lebih tua. Ya kenapa harus di bold gitu? Dia lebih Karena aku tua 3 galak bulan. tua, guys. Jadi kayak Kenapa emang? Kan bukannya jadi tua jadi dewasa itu menyenangkan? enggak dong. Loh, dulu kita waktu kecil Berat. kan pengennya jadi orang dewasa, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa jajan, bisa beli-beli apa yang kita Tapi suka. aku jujur dari kecil nggak pernah yang mimpi menjadi cepat dewasa tuh nggak. Oh ya, Aku kenapa? kayak enjoy, nggak ada target apa-apa. Ya udah. Tapi sebenarnya cita-cita dulu tuh apa sih? Cita-cita dari kecil Heeh. emang nyentrik, emang pengen jadi. Dilihat orang, Iya, narsis. narsis. Udah Penyanyi sih. Emang udah penyanyi? Udah pengen jadi penyanyi dari kecil? Iya, karena Kenapa? dari kecil aku nyanyi mulu. Itu ada background dari orang tua atau apa? Background dari orang tua sebenarnya aku kayak nggak tahu potensi diri ya dulu. Jadi kayak mamaku selalu ngarahin ke sana. Oke. Jadi ada acara-acara gitu aku harus nyanyi, harus Oh iya? Dari umur berapa? 4 tahun. 4 tahun itu belum TK. Jadi Udah kalau nyanyi? aku nggak nyanyi, aku nggak dikasih uang jajan. Bener-bener diancam itu. Itu konsepnya emang kerja atau gimana tuh dikasih uang jajannya? Enggak, kayak reward aja sih. Oh. Harusnya jadi kayak kalau aku nyanyi kayak dilebihin, kalau nggak nyanyi nggak dikasih. Itu sama sekali. biasa nyanyinya di tempat apa? Kayak ulang tahun sepupuku atau acara-acara apa. tuh Mungkin ya. karena mamaku tuh udah paham aku tuh kayaknya bisa nyanyi gitu loh. Jadi harus nyanyi. Di mana-mana. Oke. Berarti yang penyanyi atau pemain musik tuh bapak atau ibu? Ibu, bapak aku ngomong aja fals. Beneran guys. Maksudnya kita lagi nyetir atau di mana dia nyanyi lagu terus dia kayak nyeletuk nyanyi gitu. Fals banget. Aku nggak suka. Solfeggio aku terganggu. Semoga bapaknya Tami tidak nonton video ini. Dia nonton. Dia nontonin kamu tahu? Masa sih? Iya. Karena Kenapa? karena dia tahu kamu pakai sound backsound coveranku. Oh, gitu. Terus dia jadi kepoin.
Oh, jadi Dia kepo penonton. banget sama sosial media aku, sama siapapun aku update, sama siapapun, apapun isi storyku dia nanya, itu siapa, itu siapa, itu siapa. Oh gitu. Iya. Sampai bapaknya itu akun Instagramnya. Kalian bisa searching sendiri. Nama IG bapakku tuh, bapaknya Tami Aulia. Bapaknya Tami NPD. Aulia. Bayangin, tapi itu bagus loh. Maksudnya kayak pride gitu loh. Jadi bapaknya seorang Tami Sebenarnya Aulia. ada ininya sih, ada sebabnya kenapa dia gitu. Kenapa? Karena banyak yang kayak kurang ajar gitu. Sama siapa? Lebih ke nggak sopan ya. Mungkin orang-orang nggak tahu itu bapakku. Jadi kayak bapakku tuh selalu bukan minta tolong. Jadi ngebantu buat balas-balasin komen. Buzzer bapaknya ya. Buzzer bapakku tuh. Wih, drill buzzer Tapi ini. pakai satu akun doang guys. Terus jadi misalnya ada yang komen, terus kadang dia balesin tuh satu-satu, bener dibalesin Oh ya? satu-satu, dibacain semua. Wow. Jadi hate komen tuh sebenarnya aku malah nggak tahu. Yang tahu tuh bapakku. Di YouTube juga. Semua sosmed. Semua sosmed kamu. Iya. Jadi Wow. saat itu dia baca komenan yang dia nge-request lagu, tapi lagu itu sudah di cover gitu loh. Oke, Nah, terus? terus dijawab lah sama bapakku, udah di cover gitu. Hmm. Terus orangnya balas lagi, aku tidak Tami ya, bukan kamu. Nah dari situ. Ya ampun, Dari memang situ. ya. Jadi dan beberapa kali tuh kayak banyak yang sotoy gitu, terus akhirnya dia ganti username guys. Aku nggak tahu. Jadi Tiba-tiba langsung jadi bapaknya Tami Aulia. bapaknya tuh Tami Aulia. Kapan dan aku kayak baru nyadar, namanya bapaknya Tami Aulia. Karena aku pernah lihat tuh akunnya di Iya, Instagram kan waktu Kayaknya itu dia kan. follow deh. Masa sih? Iya. Sekarang udah ganti tapi karena sekarang ganti. dia ganti handphone terus kayak lupa. Lupa. User. Oh, harusnya tinggal di Dia salah lupa password bapak-bapak. aja. Dia nggak bisa. Oh gitu. Jadi bikin akun baru namanya apa? Suharyadi. Oh, udah nama normal. Normal. Udah bukan bapaknya Tami Aulia lagi. Sudah ganti jadi sudah. nama asli. Yes. Ya. Terus nggak ngebalesin lagi dong komen-komen hate Sebenarnya masih. gitu. Tapi dia nggak yang nge-hate comment tuh nggak dibales, cuman dia ngebantu jawab yang normal-normal aja gitu loh. Ngomongin hate comment, banyak nggak sih yang hate comment di dunia percoveran lagu tuh? Banyak. Oh ya? Lebih ke nge-hate nggak punya karya sendiri aja gitu. Padahal mereka aja yang nggak searching. Kan kamu ada lagu-lagu Iya sendiri banyak. banyak. Tapi ya udah yang populer tuh yang cover. Aku sering pakai kok lagu-lagu kamu sendiri. Iya orang-orang mungkin nggak searching aja, asal komen, nggak observasi. Oh, biasanya ke situ ya, ke arah situ ya Iya. untuk head comment-nya Kalau ya. hate, iya sisanya nggak ada sih. Yang Nggak ada ya. bagus-bagus kok guys, kalian suportif semua. Hmm, Cuman orang-orang yang ya itu kurang mencari tahu aja. betul. Itu pun kayaknya nggak hate comment juga ya. Mungkin nggak nge-hate, mungkin mereka maksudnya baik. Apakah mereka, kita nggak tahu Mungkin ya. nyemangatin. Dia mungkin menunggu karya baru kali ya. Betul. Hmm. Lebih ke nyemangatin sih kalau aku lihatnya dari POV mereka ya. Mungkin ayo dong bikin Iya, lagu iya, sendiri, benar, mungkin benar. kayak gitu kali ya. Jadi so far komen yang hate nggak ada sih. Jadi setiap Apa aku ada nggak tahu ya. setiap ada komen hate gitu, kamu tuh nanggepinnya gimana sih? Biasa. Kan cewek. Cewek kan biasanya kan kepikiran. nggak pernah aku telan bulat-bulat sama sekali nggak. Oh, oke. Jadi aku nggak pernah yang kena mental sampai sakit hati bacain komen, Mm-mm. nggak pernah. Dari awal berkarir. Dari awal aku. Saiful Jamil. Susah mungkin kalau sama penyanyi. Iya, nggak pernah dari awal. Sama sekali nggak pernah. Enggak. Oh, bagus, 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 Hmm. bagus. Karena mungkin udah terlatih mentalnya dari kecil kali ya. Tahan banting guys. Hah? Tahan banting. Iya, udah dari kecil, udah terbiasa yang namanya dilihat sama orang, ngeliatin ekspresi Mungkin aku orang. memulai ini itu dengan sudah paham konsekuensi gitu loh. Jadi ya Berarti udah. advance banget itu cara berpikirnya. Karena kan tujuannya ya bisnis ya. Karena kan nggak semua orang kayak gitu. Banyak loh konten kreator yang baru mulai, baru muncul, terus dia kena hate comment sekali, dia langsung sakit hati, baper, nyerah, itu banyak loh. Mungkin ya nggak diawalin dengan itu. Jadi orang-orang juga kalau mau mulai menjadi konten kreator mungkin harus tahu konsekuensinya, plus minusnya gimana. Nah aku udah tahu itu dari awal. Malah Oh. awal-awal itu aku banyak gimmick yang ya untuk mengundang komen-komen gitu. Jadi aku dulu kalau merhatiin cover-coveran aku banyak yang salah lirik, salah chord. Itu sengaja gimmick biar mereka tuh komen. Itu salah satu trik sih. Benar. Sampai sekarang aku juga sering melakukan itu. Dan iya kan malah ngundang komen dan views. Betul. Jadi itu adalah salah satu trik di YouTube itu, Iya. di sosmed algoritmanya makin banyak orang Netizen tuh komentar. seneng banget cari Iya. salah-salah. Misalkan nih video ini ya, ada
30 menit durasinya. Oke. Ada 2 detik salah, pasti 2 detik itu yang jadi highlight mereka. Oke. Iya, Gitu. jadi aku tuh sering ya, bahkan sampai sekarang kalau bikin video tuh ada 1 kata 2 kata yang disalahin. Tapi orang tuh sebenarnya tahu kalau aku tahu hal itu, cuman aku sengaja salahin. Jadi itu jadi komentar mereka kan di YouTube, dan itu nambahin algoritmanya supaya rekomendasiin video kita kan. Itu salah satu trik. Tapi orang kan ya namanya nggak tahu ya. Aku Jadi juga sebenarnya karena aku recordnya live kan, malas aja ngulang dari awal. Iya, betul. Jadi kalau udah salah di tengah-tengah tuh guys, aku harus ulang dari awal. Jadi ya udahlah, salah. Kalian jadi gimmick gitu. Tapi kamu tuh termasuk bagus banget loh kalau nge-record kalau lagi bikin video. Waktu itu kan yang pakai truk itu. Ingat gak yang pakai truk? Itu kan cuma sekali doang langsung jadi itu. Ya, ada salah-salahnya. Oh, ada salah-salahnya juga, tapi nggak kelihatan. Kayak ya itu live di dalam. Iya, di dalam truk guys. Sambil jalan. Nih videonya yang ini nih. Tuh, kalau buat yang belum nonton ya, itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 apa 3 ya? 2 tahun sih kayaknya ya. Karena aku pertama kali 2 tahun 2023. 2023 kan? Awal apa akhir 2022 gitu? Langsung recordnya di dalam truk sambil jalan, yang pasti konsentrasinya kan agak-agak buyar sedikit kan, karena goyang-goyang truknya. Tapi bisa sekali langsung jadi loh. Itu jam terbangnya luar biasa banget ya. Karena udah terbiasa dari awal kan konsepnya kayak gitu. Dulu aku nggak kayak gitu. Sehari 4 lagu itu dari pagi sampai malam. 4 lagu. Ulang. Ya, 4 lagu guys. Jadi kalian sekarang kalau lihat video-video atau beberapa cuplikan pasti ada ya yang bilang, kamu sekali produksi berapa lagu tuh? 1 hari aku ngerjain 2 jam doang udah 10 lagu gitu. Tapi tidak seinstan itu. Dulu aku 4 lagu aja sampai 1 hari ya. Jadi emang karena terbiasa aja. Iya. Prosesnya emang enggak. Prosesnya tuh instan harus ya. bertahun-tahun buat bisa kebiasa kayak gitu. Mulai nge-YouTube tuh tahun berapa sih? 2019. Baru ya? Kamu? Termasuk baru. Aku tahun berapa? Akunku ini udah ada dari tahun 2018. Oke. Tapi baru mulai rajin bangetnya tuh di awal 2022. Rajin banget ya dapat. Konten awal apa? Ya langsung bis. Kalau sebelum bis ini aku tutorial mobil. Kan dulu aku pernah kerja jadi valet. Iya, jadi valet. Karena nggak tahu ya, aku tuh dari kecil sekolah yang ngelihat orang kerja, aku tuh nggak pengen kerja yang mainstream. Aku pengen kerja yang pengen aku ngerjainnya tuh kayak seneng. Jadi bukan mainstream. Dan itu high risk ya guys ya. Oh iya, high risk sekali. Pilihan. Itu jatuhnya idealis. Yes. Nah, idealis. Aku idealis. Aku potong. Aku Apa? buang. Iya, tahu. Tapi kan maksudnya idealis itu sebenarnya bahaya dilakukan untuk kita yang baru mulai kan. Iya sih. Makanya aku mungkin tidak sebanyak yang lain uangnya. Karena aku bener-bener ngejalanin apa yang aku suka doang. Guys, dia bohong, dia banyak duit. Enggak, benar-benar enggak kayak yang lain lah, duitnya banyak banget lah teman-temanku yang lain tuh. Aku tuh ya karena ngejalanin apa yang aku suka doang. Kayak sekarang jalan-jalan. Di awal. Hah? Di awal. Ya, sampai sekarang. Jangan ngejebak pertanyaannya ya. Sampai sekarang, jadi kayak iyain aja. Misalkan sekarang tuh lagi ada sesuatu yang ngetren gitu kan, lagi rame nih diomongin orang di kontenku ya, di bus ya, lagi rame ngetren. Aku tuh nggak ikutan ke arah sana. Aku tuh lebih pengen bikin sesuatu yang aku suka. Tapi keren, maksudnya orang yang idealis tuh jarang ada yang gimana ya bahasanya. Misalnya orang tuh harus buang idealisnya dulu gitu. Betul. Buat berkarir di awal. Betul. Kalau udah banyak yang suka, udah banyak yang support, itu pasti kalau mau ke arah idealis juga tetap banyak supporter gitu. Betul. Makanya dan kamu orang beruntung gitu yang bisa sukses di idealis itu. Bener banget. Aku kalau ditanya orang gimana caranya seperti sekarang, hoki. Itu cuma satu jawaban yang selalu aku jawab ke orang. Karena di luar sana banyak banget yang sukses banget. Jalur idealis tuh susah guys, banyak susah banget. Contohnya di dunia kamu kan cover musik pasti banyak banget konten kreator musik kan. Iya, lebih ke bukan yang di dunia aku sih, lebih ke lingkunganku yang di kampus. Aku kan dulu diisi sama UGM itu isinya anak-anak idealis semua. Idealisnya seperti apa? Dari segi genre, dari segi idola, dari segi presentasi dan performance tuh. Dulu aku kan di lingkungan, aku jurusannya pop jazz gitu loh. Jadi kalau kamu nggak ngejazz, kamu nggak keren gitu loh.
Nah, sementara aku harus Oh, mengcover lagu pop pop. yang Iya, gimana melo-melo. pokoknya yang bukan apa ya, bukan seleranya anak kampus lah, Oke. karena beda referensi gitu. Hmm, Jadi ya udah, oke. nggak ditelan Ya bulan-bulan. mau nggak mau harus ikutin apa yang lagi rame sekarang kan marketnya kan. Iya, Nah, kita ujian aja, kan ada ujian nih milih lagu. Lagu yang nggak keren aja kamu udah dijudge gitu loh. oh iya, Iya, serem juga ya. yang kurang ngejudge gitu kamu udah dijudge. Wow, itu mungkin kayak jadi pride-nya mungkin ya. Iya sih, memang. Oke. Luar biasa. Jadi ya baik lagi tadi hoki itu memang salah satu faktor yang luar biasa ya. Ngerasa hoki juga gak sih ada di tempat sekarang? Iya. Banget ya. Mungkin karena COVID ya waktu itu ya. Naiknya pas COVID kan? Oh enggak, sebelum COVID. Malah COVID enggak serame dulu. Tapi dulu ramenya tuh dibantu dengan ini sih, off air. Off air malah. Off air, iya. Oh. Aku kayak kamu sebulan keluar terus di rumah cuma berapa hari. Itu zaman-zaman ngebangun ya kan? Iya. Nah, aku masih ngebangun berarti sekarang. Bukan. Karena aku masih Tapi jalan-jalan. kan kamu enggak buka, beda. Kita beda. Apanya yang Karena beda? kan kalau event gede kan melibatkan banyak orang, kamu alah berapa orang sih, dan kayak bukan per company ya, per apa ya, tergantung sama yang kerjasama. Nah ini misal zaman COVID, Ya. mau keliling, siapa yang mau nonton, social distancing bla bla bla. Jadi pas COVID itu ramenya malah offline, Iya, off air ya. iya. Jadi orang-orang kan kayak beralih ke Oke. digital gitu, Oke. konser digital. Nah, berarti sampai sekarang masih suka off air juga. Masih dong. Berapa kali sebulan biasanya? Nggak tentu sih, aku biasanya akhir tahun tuh yang lumayan rame. Akhir tahun Kalau ya. awal tahun kan jarang ada acara juga kan. Kalau Seringnya mainnya di apa? Di Pensi. sekolah pensi ya? Univ, SMA, SMP. Oh gitu. Mm-mm. Itu biasanya bawa lagu sendiri? Apa? Lagu sendiri cover sama juga? yang populer cover, yang viewersnya banyak. Oh gitu. Iya, jadi kan mereka ngundang karena ngelihat aku cover lagu ini gitu nggak sih? Iya. Jadinya aku harus bawain itu. Dan enaknya jadi Tami Aulia itu karena dia cover lagu itu didengerinnya bisa berulang-ulang. Bahkan mungkin ada di sini penontonnya Tami Aulia yang udah nyetel 100 jangan salah. kali, Jangan 200 salah. kali. Apa? Konten-konten kayak misalnya kayak podcast atau apa tuh juga bisa. Iya. Karena tontonanku setiap malam ya. Aku suka banget sama YouTuber Nadia Omara, kalau tahu. Enggak, apa itu? Dia kontennya apa itu? Dia bermonolog cerita crime story gitu. Aku senang banget. Jadi iya. memang dia tidak sesering lagu, tapi dia bakalan keputer terus rolling terus. Iya. Jadi aku nontonin misalnya satu episode nih, aku ingat banget karakternya siapa aja. Itu berulang-ulang aku denger. Karena enak banget. Nonton Jadi, ini yang kriminal-kriminal gitu ya. Iya, aku Tapi suka nggak kriminal. psikopat kan? Enggak. Oh, enggak. Siap-siap aja ya. Enggak menakutkan. Kamu nggak Ya? tahu kan ada apa di minumanmu hari ini? Yang Campurin untungnya yang bawa minum kamu something. doang sih. Oke, jadi iya sih podcast juga kadang nemenin kita sebelum Ya tidur. kamu juga loh. Misalnya kan Ke orang, play sampai bener-bener habis. kamu kan juga gitu kan, kontennya ada ngomongnya. Jadi ada orang bisa ngedengerin nih penjelasan visual walaupun dia nggak ngelihat visualnya. Itu sih, itu yang aku lagi pelajari ya. Karena aku kan emang jualnya visual karena perjalanan kan. Iya, Tapi gimana caranya orang tanpa nonton pun berarti full monolog. Biar orang itu dia. nggak perlu ngelihat layar, dia udah denger gitu. Iya. Poin-poin pentingnya. Iya, itu sedang dipelajari seperti itu tuh. Karena emang works banget sih. Karena kita juga kan konsumennya ya. Iya, Maksud iya. saya, kita juga menikmati podcast gitu kan. Iya. Masuk akal. Video kamu tuh ada yang bahkan sampai puluhan juta yang nonton. Itu kan berarti orang berulang nontonin. Iya. Udah berapa tahun? Yang paling rame yang itu kan yang pakai topeng marshmallow itu. Yes, waktu yang salah kemarin dapat nominasi juga tuh Oh iya, nominasi apa? di Indomusikgram, konten Oh. kreator wanita. Konten cover Apa? terbaik. Widih, keren sekali. Thank you teman-teman yang sudah support. Itu votingnya by apa itu? By polling di komen. Oh, polling di komen. Wow, dapatnya penghargaan aja.
Oh gitu ya, seru ya musik ya. Iya, dia juga didukung sama Aircraft juga kemarin. Wih keren banget. Keren sih, Aircraft udah mulai ngelirik nih. Iya sih, tapi emang harus ngebantu orang-orang kayak kita gini sih, Iya. Aircraft itu. Makanya aku kayak salut kemarin ada nominasi yang didukung Aircraft. Jadi kan kita sebagai content creator jadi semangat gitu loh. Pekerja seni lebih tepatnya. Oke. Nah kamu ini kan misalkan lagi manggung gitu, itu kan timnya banyak banget. Ya. Berarti kan teman banyak. Teman kan berarti banyak dong, Iya. kan satu tim. Yes. Berarti teman banyak. Tapi ngerasa kesepian nggak? Berat kan bener temen, jawabannya. iya kesepian karena kan teman belum tentu bisa menerima curhatan kita, keluhan kita gitu. Karena kan biasanya kalau cewek, aku juga untuk apa? sharing itu kayak mikir-mikir apakah orang ini gimana ya nanggepin, mau dengerin gak ya, bosen gak ya denger aku ngeluh gitu-gitu loh. Jadi aku nggak tahu sendiri, dan aku nggak tahu cewek ya. Kalau cowok emang cowok lebih mendem lagi ya. basicnya itu emang bukan nggak mau ya, lebih sulit cerita ke orang siapapun itu. Kayak aku mungkin udah berapa tahun ini nggak cerita apapun ke orang-orang, sedekat apapun orang itu ya. Itu mungkin cowok ya. Kalau cewek kan lebih mudah sharing ke teman-temannya. Yes. Lebih mudah kan. Kok bisa ngerasa kesepian juga tuh gimana itu? Apakah ada hubungannya dengan quarter life crisis? Maybe. Karena lebih ke krisis identitas. kok krisis identitas? Aku kayak masih belum yakin aja ke depannya karena kan karir kita Bener juga sih. ya lebih ke situ. Terus ya masih sambil nyari-nyari juga sih. Terus yang bikin kesepiannya adalah teman-teman curhatku tuh jauh semua. Dan aku belum tentu bisa nyesuaiin kapan dia lagi santai, jadi nggak bisa 24 jam aja gitu. Teman-teman kamu yang di Lombok ini? Ada yang di Lombok, ada yang di Bali. Jadi sahabat-sahabatku nggak ada di sini. Yang benar-benar deket banget ada sih 1-2, cuman sama kita sama-sama sibuk. Iya. Itu sih yang bikin sepi kali ya. Iya. Jadi di channelku ini mayoritas menontonnya tuh umurnya 25 sampai 34. Jadi kita nih sepantaran. Bakal relate banget ya. Bakal relate banget. Memang makin kita dewasa, dunia pertemanan tuh makin sempit. Iya. Makin sempit banget. Bahkan aku tuh kenal banyak orang ya. Banyak banget lah orang aku kenal ya, karena aku sering muter-muter kan. Iya, temen. Kenal banyak Sekedar orang. Temen kan. Nah, masalahnya temen itu, menurut kamu teman itu apa sih? Penjelasan teman tuh seperti apa? Dekat, kenal, maksudnya tahu hidupnya ya. 20%, 30% lah. Tahu tentang, saling tahu. Tapi yang kayak sahabat sih yang ngebedain ya. Teman berarti tadi definisinya itu tahu kita 20%, ya, 30%. 20%, 10%, 15% lah. Oh. Enggak yang 100% tahu. Ya itu teman Kalau ya. teman kan kita, dia lagi di sini nih, dia jam segini lagi di sini, kayak udah tahu habit gitu. Oke. Itu sahabat, sorry. Sahabat yang kayak tahu. Ini dia lagi makan ini dia lagi di sini nih. Aku tuh juga bingung ya. Membedakan kenal dan teman tuh seperti apa. Tapi menurutku beda loh rasanya. Menurutku teman itu adalah orang yang kita bisa datangi ketika kita nggak ada urusan apapun. Jadi nongkrong yuk, tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada yang dibahas, nggak ada apa, tapi ngajak nongkrong aja. Tapi pasti ada obrolan. Pasti ada obrolan, tapi ya random nggak aja. Penting-penting banget ya. Maksudnya nggak ada hubungan kerjaan, nggak ada hubungan bisnis, nggak ada apa. Itu menurutku teman. Sahabat itu ya lebih dalam kayak kamu tadi ya. Maksudnya bisa kita curhat gitu. Nah, sekedar masalahnya silaturahmi itu teman. Betul. Kalau aku tuh kayaknya nggak punya sahabat. Kamu bilang di opening aku sahabatmu. Kamu tahu apa soal aku? Aku tuh Asbun, guys. Nggak, aku tuh kenal orang. Kalau teman aku masih bingung teman tuh seperti apa. Aku sahabat juga kayaknya nggak ada. Sedih banget. Ya udah hari ini ya. Satu sahabat. Terus guys. Aku nganggapnya itu selain itu adalah guru. Hormat dong sama saya. Iya. Guru itu aku punya 5 orang. Oh, oke. Jadi orang ini adalah bisa dibilang mentorku lah. Panutan gitu. Bukan panutan ya? Role model. Oh, oke.
Tapi Iya, mereka kan? tuh sering ya kayak mentor lah, ngajarin aku harus ngelangkah seperti apa. Kalau aku ada bingung, aku nanyanya ke mereka. 5 orang ini. Jadi, Lebih dewasa? iya Pasti. jauh. Umurnya Aku juga punya. lebih dari 30-40-an lah umurnya. Di atas aku jauh. Makanya kenapa aku bisa seperti sekarang yang cepet gitu, maksudnya progresnya karena dibantu sama 5 orang ini. Jadi selama 5 orang ini masih percaya sama aku, masih dekat sama aku yakin hidupku ya oke-oke aja gitu. Jadi 5 orang itulah yang aku anggap mentor, guru, kayak gitu. Aku tuh cuma dekatnya sama 5 orang ini doang. Selalu berhubungannya cuma sama 5 orang ini doang. Selain itu, ya kayak apa ya? Kayak kamu, misal aku lagi di Jogja, oh iya inget kamu nih. Kabarin. Iya, gitu sih. Jadi kan itu Sama sih. Tapi kalau sama kamu mungkin masuknya teman yang udah deket juga. Karena Karena kita, kalau ngajak nongkrong kan nggak ada apa-apa. iya. Ya nongkrong aja gitu. Nah gitu. Terus selalu ngabarin. Kalau lagi di Jakarta, ada di Jogja. Padahal belum tentu ketemu tuh guys. Iya. Dan dia ini udah ke rumah aku loh. Luar biasa loh. Jarang sekali lo bisa ke rumah. Pas dia lagi di rumah. Malam-malam. Iya. Jam berapa datang ya? Jam malam lah pokoknya. 9, Iya. 8 ya. Iya. Udah ke rumah. Itu jarang banget. Nah jadi seperti itu ya. Itu mungkin ya pendewasaan diri ya. Teman makin dikit. Kita tuh makin bisa ngefilter pertemanan. Iya, lebih bisa ngerem, lebih bisa membatasi yang seharusnya mereka kayaknya nggak penting deh tahu ini. Jadi Iya, kayak dulu kan kita berteman sama siapapun, jadi kita kayak kecampur aduk gitu kan. Ini kita tuh mau kemana, jadinya berteman sama dia, tujuan kita jadi berantakan. dan di gitu. umurku yang sekarang ini, yang dulunya aku bisa curhat bebas sama 5 orang, bisa cuma 2 gitu. Karena mereka kayak udah berkeluarga gitu. Jadi pasti aku juga nggak enak ganggu waktu mereka. Padahal mereka kayaknya walaupun aku recokin mungkin ya, mereka nggak bakalan keberatan gitu. Tapi aku sendiri yang kayak lebih ya bisa karena kita mikir kan dia udah punya urusan sendiri sama keluarganya mungkin ya. Iya. Nah itu juga yang bikin makin sempit kan. Bener. Jadi ada ruang batas yang kita sendiri kayak nggak enak ganggu. Bener. Itu sih sulitnya menjadi dewasa tuh itu ya. Pertemanan makin sempit. Kita lebih milih-milih dekat sama siapa. Mungkin orang juga memikirkan gitu ke kita, yang seharusnya mereka kayak pengen curhat sama kita, tapi mereka pikir kita lagi sibuk. Jadinya kalau aku nggak apa-apa loh sebenarnya. Ya kan, tapi orang nggak tahu Iya. sibuk atau enggak. Iya. Padahal kita nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa, Itu yang nggak bikin apa-apa. sempit juga. Iya. Orang Karena tuh kayak ngelihat kita, aku jalan-jalan mulu ya, kayak wah ini kayak mau cerita sama dia jalan-jalan mulu sibuk kayak kerja. nggak bakalan fokus deh. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa guys. Oh, karena emang curhat itu penting ya. Iya. Aku aja nih kalau lagi live nih, kan banyak tuh kayak penonton setiaku, Asik. pendengar setiaku di live tuh. Aku dengerin juga mereka kayak curhat. Oh gitu. Aku open banget. Ah. Sebenarnya di Roblox itu Roblox kita ke lagi. game. Jadi kenapa aku main Roblox? Kenapa aku main Mobile Legends itu lebih ke memfasilitasi viewersku. Jadi mereka kalau yang subscribe atau apa, kan aku jarang banget bikin konten eksklusif gitu. Jadi Mabar. ke situ mabar. Mabar sambil Jadi di ngobrol. Roblox itu kita nggak yang kerja banget, itu enggak. Mungkin pas event lagi nyelesain misi nih. Tapi sisanya curhat, ngobrol. Gitu ya. Temennya malah di dunia maya, di game. Di game. Aku udah nggak tahu nih mau curhat sama siapa lagi, tapi aku membatasi juga, cuman aku kayak sebisa mungkin menjadi pendengar yang baik, kayak ngasih solusi atau apa. Tahu nggak paling gampang curhat zaman sekarang tuh sama siapa? ChatGPT. Betul. Tapi aku nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Oh, kalau aku sih kalau nggak. Aku belum di tahap yang kayak curhat sama ChatGPT, masih ada kok pendengarku. Gitu. Oh, karena sekarang lagi ngetren kan, Iya Gen Z itu curhatnya sama ChatGPT. Aku curhatnya sama mamaku, sama sahabatku, orang tua aku sih. Mereka pendengar yang sangat baik. Iya. Karena buat orang yang nggak tahu ya, dunia kita itu sebenarnya dunia yang cukup capek. Ada pressure juga. Karena kita ada ketakutan banyak sih. Ketakutan banyak. Karena kayak kita kan nggak tahu ya. Kalau aku nih ya, amit-amit nih,
Indonesia sekarang politiknya lagi kayak gini, goyang-goyang sama Amerika, terus Google di stop, modar nggak? Elu, gue Iya, sama dong. Mas, Apalagi tapi kan aku masih cewek. bisa off air. Cewek tuh umur karirnya nggak sepanjang cowok loh. Hmm. Aku lihat di mana-mana. Nah, Kayak itu dilemanya. belum tentu orang se-bright Once Harlaso. Nah, aku tuh pernah disetirin sama kamu. Kapan ya? Ih. Oh iya. Waktu kemarin kamu kesini. Iya, Kapan? nyetirnya jago sekali ini. Enggak. Bentar, di mana ya? Lah yang ke itu, ke Ayom, lewat Itu jalan-jalan aku ya? kecil. Ya Itu kamu. aku ya yang berangkat. Iya, yang jalan-jalan ke jalan kecil, jago sekali nyetirnya. Gimana kalau kamu cobain mobil ini? Enggak guys, sejago-jagonya aku nggak mau bawa mobil listrik. Loh, sama aja, Enggak, beda. lebih enak. Kemarin aku diajak terbang. Sumpah. Enggak mau. Enggak, sama aja, lebih enak, lebih smooth rasanya. Iya, oke. Dari semua fitur pasti lebih enak. Cuman aku yang nggak pernah ini untuk first timer lagi, aduh diajakin konten di mobil listrik, disuruh bawa mobil listrik itu, aku lebih ke pressure. Ini nanti kalau mobilnya kenapa-kenapa gimana ya guys? Ya dibetulin. Oke, kita obrolin dari sekarang, saksi ya. Kalau kenapa-kenapa kamu tanggung semua. Ya dibetulin, kalau kenapa-napa. Oh my god. Oke, jadi abis ini kita mau lihat seorang Tami Aulia nyetir mobil sebesar ini, listrik untuk pertama kalinya. Langsung yang mobil gede loh guys. Jadi ini emang gasnya sensitif. Nggak bisa, nggak nampak. Apanya? Ya majuin lagi. Ah, Ya Allah. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, takut ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Mas. Apa? Nggak bisa keinjak, takut. Bisa. Ya Allah. Ayo. Deg-degan loh. Enggak. Ya Allah. Ya kayak bawa mobilmu aja sih. Ya Allah, ada mobil, motor. Hey. Nah, enak kan? Ikut ya. Kayak bawa mobilmu biasa aja sih sebenarnya. Kan kamu bawa mobil ngebut. Enggak. Nah, sudah mulai beradaptasi. Sudah. Nah, cepet kan? Enak kan? Beliin. Beliin. Oh gini dah uang. Ya emang gini doang. Easy. Easy. Kan kamu nyetir jago. Coba itu. Apa nih? Oh, itu air wiper. Aku lupa ngisi kemarin. Oh, jadinya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi dia tuh air wiper aja dia ada sensornya. Luar biasa kan? Semua guys, mobil ini sangat rewel demi safety. Betul. Safety itu nomor 1. Jadi dia sampai hal-hal kecil kayak ban kempes ada. Ya. Bahkan tadi kan air wipernya Ya. harus diisi tuh ada. Itu sensornya kayak gimana tuh air wiper mau habis. Kita mau kemana ya BTW? Kita tuh Pokoknya jalan lurus ya. lurus aja. Udah mulai enak, nyaman ya? Nggak berasa bawa mobil besar kan? Enggak. Oh, benar kan testimoni kita? Apa? Nundukin dikit dong, nggak nyaman. Oh iya siap bos. Yes. Udah. Udah. Oke. Pas rumah lo mas. Lah iya. Ada biang lala. Ini masuknya apa ini udah nih? Ini Daerah apa ini? kita ke arah Wates. Wates Ini ya? kan jalan Wates. Oh, tapi belum Wates. Belum. Oh. Masih jalan Wates. Ya, jadi kalau mobil listrik ini, kalau di B itu, kita kan sekarang di B, itu dia mengaktifkan one pedal driving. Jadi udah nggak perlu injek rem lagi sebenarnya. Kamu nggak injek rem kan dari tadi? Nggak. Cuma lepas gas doang kan? Iya. Nah itu. Jadi ketika dia lepas gas, dia kan ada kayak ngerem gitu. Nah dia ngerem itu ada energi kinetik yang balik ke motor listrik, jadi dia ngecas ulang. Gitu. Jadi jadi baterai lagi tuh. Enak. Tahu nggak? Ini aku kalau ninggiin kaki aku kayak nggak napak gitu loh, nginjek ini. Tapi kalau direndahin aku nggak kelihatan. Resiko orang pendek tuh gitu ya. Kan setirnya bisa di setting. Oh. Udahlah, nanti daripada ribet ya. Aku bentar doang, nggak perlu di setting. Enggak. Dia nanti bawa pulang juga ke Jogja. Ini kan Jogja bro. 30 menit. Kamu lah, masa aku? Lah kan kamu udah mulai ketagihan ini nyetirnya. Tuh, ya kan udah menikmati. Di depan kita jembatan bagus ini. Iya. Jembatan apa ini namanya, Bu? Apa ya? Aduh, warga Nggak tahu aku. lokal ini. Aku nggak pernah main di sini, bukan warlock. Oh iya. Iya. Bagus guys jembatannya guys.
pakai sandal aja deh mas. Jadi kita ngerekam pakai HP baru ini ya. Terima kasih udah dipinjemin HP ini, HP baru. Sewa. Waduh, sewa. Per 30 menit ya. Ya kan udah mulai enak, nyaman ya, nggak tegang lagi. Oh. Enggak. Iya. Soalnya dia semalam kayak nakutin banget. Loh. Ini sensitif banget gasnya. Lah emang iya. Buang terus aku gitu. Astaga. Lah emang iya sensitif. Nih kita lurus lagi aja deh. Kalau aku mau pasang sendal nih. Sabar ya. Coba pakai sendal. Aku aja nggak pakai sendal loh nyetir ini. Oh, berarti memang dia nih bener-bener jago nyetirnya, guys. Allah. Jago sekali, dia halus loh. Aku aja kadang kalau lagi berhenti kan dia ada auto hold-nya kan. Terus injek gas tuh langsung kayak agak loncat sedikit. Makanya aku bilang terbang kemana. Ini Karena memang kalau di D itu dia emang kamu D kemarin? Iya, injekan gasnya emang jauh lebih sensitif. Kalau di B ini dia smooth banget. Kira kenapa kemarin nggak B? Pelan. Ya kadang B, kadang D. Nah, tapi kamu B aja biar ngerasain yang one pedal driving-nya itu. Memang jago ini sudah ini. Diem. Bisa buat ke luar kota ini. Sopir pantura guys. Ah. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on